Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Johar Munawar, nomor induk mahasiswa 2106116924. Absen saya 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara membuat kisi-kisi soal beserta soal dan kunci jawaban sebagai tugas mata kuliah evaluasi pendidikan jasmani. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yakni membuat kisi-kisi soal. Perlu diketahui untuk komponen kisi-kisi soal yang harus ada, yang pertama kita share screen dulu. Saya sudah membuatnya untuk komponen kisi-kisi soalnya. Oke, jadi di sini yang pertama adalah jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu dari SD, SMP, SMA. Di sini saya mendapat topik SD kelas 4 semester 1. Yang kedua mata pelajaran PJOK. Yang ketiga tahun pelajaran. Yang keempat kurikulum. Di sini kurikulum ke-13. Selanjutnya jumlah soal, 30 soal, bentuk soal, pilihan ganda, dan penyusun. Saya sendiri Muhammad Alfian Johar Nawar. Untuk komponen metrik yang harus ada 8 unsur atau 8 komponen. Yang pertama adalah nomor. Yang kedua kompetensi dasar. Yang ketiga materi. Yang keempat kelas atau semester. Yang kelima indikator soal. Keenam level kognitif. Yang ketujuh bentuk soal. Yang kedelapan nomor soal. Oke, langsung saja menuju ke yang pertama. Di sini nomor soal kita tulis. Yang kedua, kompetensi dasar itu kita bisa cari di silabusnya ya. Jadi saya sudah mencari silabusnya, kita tampilkan terlebih dahulu. Oke, di sini isi silabusnya, yakni mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pendidikan, penguatan karakter, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi di kisi-kisi tadi kita yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita ambil dari 3.1 dan selanjutnya materi. Materi kita ambil dari indikator materi di silabus atau RPP. Jadi kita mengambilnya dari yang pertama kompetensi dasarnya memahami prosedur variasi pola gerak lokomotor non-lokomotor dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Di sini permainan bola besarnya adalah bola voli. Yang kedua, indikator materinya adalah menjelaskan konsep variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola voli. Oke, langsung saja kita copy paste ke kisi-kisinya tadi.
Oke, di sini memahami prosedur, dan terus untuk materinya, indikator materinya kita juga ambil dari silabus atau RPP. Terus untuk kelasnya kelas 4 semester 1. Nah, di sini indikator soal kita kembangkan dari indikator materi. Jadi kita bisa membuat beberapa soal dari indikator materi yang telah kita buat. Oke, yang pertama saya akan membuat satu soal pertama. Di sini menjelaskan masuk pada psikologi. Jadi yang pertama, siswa dapat menyebutkan gerak lokomotor dalam permainan bola voli. Oke, siswa dapat menyebutkan. Jadi di sini level kognitif kita tentukan dari kata kerja ranah kognitif. Di sini menyebutkan kata kerjanya. Kita buat terlebih dahulu. Oke, di sini ranah kognitifnya untuk saya akan menampilkan kata kerja ranah kognitif. Oke, di sini sudah jelas. Nah, di sini kata kerja menyebutkan ini masuk ke dalam C1, yakni pengetahuan. Jadi di sini kita menentukan ranah kognitifnya atau level kognitifnya itu tidak sembarangan. Jadi kita harus mencari tahu di taksonomi Bloom atau kata kerja ranah kognitif sesuai dengan tingkatannya. Di sini saya tadi menyebutkan, jadi lebih ke C1 pengetahuan. Ini kata kerja C2, C3, C4, C5, dan C6. Oke, jadi cek ranah kognitif. Oke. 1. Untuk soal pilihan ganda, nomor soal 1. Oke, dari sini kita bisa mengembangkan soal lagi. Dari sini kita bisa mengembangkan lagi. Semisal siswa dapat
menentukan ciri-ciri gerakan non-lokomotor atau ciri-ciri gerakan dalam bola voli. Sudah menentukan ciri-ciri gerakan dalam bola voli. Non-lokomotor. Untuk level kognitifnya yakni D2. Untuk menentukan, kata kerjanya adalah menentukan. Oh, ternyata menentukan adalah C3. CG. Oke, untuk soal yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dengan dari di sini menjelaskan masuk kategori C2. C2. Dan masuk ke pilihan ganda. Nomor soal 3. Oke, jadi di sini kita ketahui dari satu indikator materi kita bisa mengembangkan dengan menjadi beberapa soal. Beberapa soal yang kita bisa mengetahui tingkatan level kognitifnya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari pembuatan kisi-kisi. Mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara semua soal secara lengkap. Tapi insya Allah semua pada intinya itu semua sama. Indikator soal kita berasal dari indikator materi yang kita kembangkan untuk menjadi beberapa soal. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas di poin yang kedua, yakni cara membuat soal. Jadi ini saya tadi sudah selesai untuk membuat kisi-kisinya dan kita akan membuat soal. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, poin pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita harus membuat judulnya.
Misal soal PAS atau soal UTS atau soal PAT, ini saya kasih judul soal evaluasi pendidikan jasmani. Terus di sini harus ada mata pelajaran, kelas atau semester, waktu mengerjakan, dan nama siswa. Dan jangan lupa untuk petunjuk dari pemberian soal tersebut. Oke, jadi saya tadi di soal nomor 1, yakni indikator soalnya, siswa dapat menyebutkan gerak lokomotor dalam permainan bola voli. Oke, jadi soalnya sebutkan gerak salah satu gerak lokomotor dalam permainan bola voli. A. Diam. A. Duduk. B. Membungkuk. Membungkuk. C. Melempar. D. Melompat. Meloncat. Meloncat. Oke. Sini sudah jelas ya. Disebutkan salah satu gerak lokomotor dalam bermain voli. Di sini tahap level berpikirnya adalah kognitif C1, tidak akan sebutkan, cuma menyebutkan salah satu saja gerak lokomotor dalam permainan bola voli. Oke, jadi di sini jawabannya adalah do, meloncat. Oke, kisi-kisi yang kedua. Indikator soal yang kedua, siswa dapat menentukan ciri-ciri gerakan non-lokomotor dalam permainan bola voli. Apa saja ciri gerakan non-lokomotor dalam permainan bola voli? Gerakan non-lokomotor dalam permainan bola voli adalah A. Meloncat. B. Berlari. C. 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 Memutar. D. Berjalan. Di sini jadi
tahap level kognitifnya sudah meningkat ya. Dari cuman menyebutkan saja di sini menentukan ciri gerakan non lokomotor dalam permainan bola voli. Ini level kognitifnya adalah C3. Ciri gerakan non lokomotor dalam bola voli adalah di sini non lokomotor itu tidak berpindah tempat ya. Jadi di sini ada soal yang membingungkan sebenarnya dari meloncat dan memutar. Tapi jawaban yang benar adalah yang memutar. Oke, lanjut kepada soal yang ketiga. Siswa dapat menjelaskan kepanjangan dari PBVSI. Panjangan dari PBVSI adalah A. Persaudaraan bola voli seluruh India. Seluruh Indo. B. Perkumpulan bola voli seluruh Indonesia. C. Persatuan bola voli seluruh Indonesia. D. Persatuan bola voli seluruh India. Oke, di sini menjelaskan kepanjangan dari PBVSI. Jadi kepanjangan dari PBVSI adalah A. Persaudaraan Bola Voli Seluruh Indonesia, B. Perkumpulan Bola Voli Seluruh Indonesia, C. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, D. Persatuan Bola Voli Seluruh India. Jadi di sini level kognitifnya adalah C2, menjelaskan cuman memilih satu di antara pilihan-pilihan yang saya pikir hot karena hampir sama dan bedanya cuma sedikit. Jadi jawaban untuk soal ini adalah C. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Oke, mungkin itu sedikit dari cara membuat soal. Intinya kita harus melihat indikator soal dulu sebelum kita membuat soal. Jadi kita tahu ini level kognitifnya C berapa dan kita bisa membuat kalimat agar sesuai dengan level kognitifnya. Oke, terima kasih.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir adalah teknik cara merandom kunci jawaban ya. Bisa secara manual, bisa secara otomatis. Jadi saya menjelaskan yang secara manual. Oke, jadi setelah kita membuat soal, kita membuat kunci jawabannya. Setelah itu kita harus merandom kunci jawabannya agar merata. Jadi untuk merandom kunci jawaban tidak ngawur, tapi ada rumusnya tersendiri. Yakni untuk rumusnya sigma soal atau jumlah soal dibagi jumlah pilihan plus min 3. Jadi ketika jumlah soal sebanyak 30 dengan pilihan 4, pilihan jawabannya A, B, C, D, berarti kita ketahui sigma soal sama dengan 30, sigma pilihan sama dengan 4. Maka proporsi kunci jawabannya 30 dibagi 4 plus min 3. 30 dibagi 4 sama dengan 7,5 plus min 3. Hasilnya adalah 10,5 atau 4,5. Artinya di sini satu pilihan benar atau kunci jawaban tidak boleh lebih dari 10,5 dan tidak boleh kurang dari 4,5. Jadi setiap kunci jawaban untuk pilihan A, B, C, D itu tidak boleh kalau lebih dari 10,5 jumlahnya dan kurang dari 4,5. Di sini kunci jawaban saya sudah saya acak sehingga terjadi pilihan A jumlahnya 7 untuk jawaban benar, B 7 juga, untuk yang C 6 dan yang D 10. Oke, jadi itu ya caranya untuk membuat kisi-kisi soal, membuat soal, dan membuat kunci jawaban serta merandomnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.